الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم فصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-mukarramun para alim ulama sesepuh bini sepuh para ustaz hujjaj wabil khusus jamaah musalla Baitul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih kasih kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar, Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyiduna wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wal hadrati wal khususan li ta'lifil bayani fiqhil imam Syafi'i ta'riful imam Yahya bin Abil Khair bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amr al-Murani nafa'ana Allah bihi min ulumi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babut takbir. Bab tentang takbir. Takbir ini adalah kalimat atau kata yang sudah maklum bahkan tidak asing kita dengar. Takbir Allahu Akbar, tasbih Subhanallah,
subhanallah, tahmid alhamdulillah, tahlil la ilaha illallah. Babut takbir, bab tentang takbir. At-takbiru masnunun fil idain. Takbir di sini adalah takbir yang disunnahkan fil idaini pada 2 hari raya. Waqala Dawud, Imam Dawud berkata huwa wajibun fi Idul Fitri, itu hukumnya wajib di hari raya Idul Fitri. Waqala Ibnu Abbas yukabbiru ma'al imam wa la yukabbirul munfarid. Kalau Ibnu Abbas menyebutkan kesunahannya itu takbirnya bersama imam dan tidak takbir sendiri. Wa hukiya Nabi Hanifah annahu qala la yukabbiru fil fitri wa yukabbiru fil adha. Tidak bertakbir atau melantunkan kalimat takbir dalam syiar fil fitri, hari raya Idul Fitri, wa yukabbiru fil adha, dan bertakbir pada hari raya Idul Adha. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ia melandasi atas dasar at-takbiru masnunun fil idain, bahwa takbir itu disunahkan di 2 hari raya di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, sami'tu man aradahu min ahli ilmi yaqulu fi qaulihi ta'ala. Sami'tu, aku mendengar orang, man aradahu min ahli ilmi yaqul, itu di kalangan ahli ilmu yang berkata dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddah, dan hendaklah sempurnakan hitungan. Dalam Quran surat Al-Baqarah di sini, dan hendaklah sempurnakan hitungan iddata saumi Ramadan, itu hitungan hari di bulan Ramadan ya, 29 atau 30. Ketika sempurna hitungan puasa di bulan Ramadan, walitukabbirullaha 'inda kamalih. Walitukabbirullaha, maka hendaklah bertakbir kepada Allah 'inda kamalihi, ketika sempurna iddata yaumi Ramadan. Ya, hitungan hari iddata yaumi shaumi Ramadan, hari puasa di bulan suci Ramadan. Ini yang menjadi landasan hujjah bahwa sunnah, hukumnya sunnah masnunun fil idain, sunnah di 2 hari raya, itu dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Wa rawa Ibnu Umar anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Umar meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri wal adha rafi'an sautahu bit tahlili wat takbir. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena yakhruju, beliau itu keluar yaumal fitri wal adha, di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, rafi'an sautahu, seraya meninggikan suaranya, bit tahlili wat takbir, dengan tahlil la ilaha illallah wat takbir Allahu akbar. Sampai kapan? Di hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, beliau mengumandangkan takbir
bahkan rafi'an sautahu, meninggikan suaranya, hatta ya'tiyal musalla, sampai hatta ya'tiyal musalla, sampai beliau itu nyampe di tempat sholat. Bahasanya musalla ya, hatta ya'tiyal musalla, sampai beliau itu datang di tempat sholat, artinya lapangan yang digunakan untuk menunaikan sholat yang disunahkan untuk berjamaah. Ini wa mas'alatun, satu pokok permasalahan, kapan sih kita mengawali takbir ya, apakah takbir Allahu Akbar itu sembarang waktu, apalagi di hari raya ketentuannya seperti apa sih kita memulai takbir di hari raya. Wa awwalu takbir wa awwalu waqti takbir fi Idul Fitri, awal mengumandangkan takbir di hari raya Fitri, fi Idul Fitri, idza ghabatis syamsu, yaitu ketika ghabatis syamsu, ketika matahari itu tenggelam. Idza ghabatis syamsu min akhiri yaumin min Ramadan, ketika matahari tenggelam di hari terakhir bulan Ramadan, maka di situ awal waktu disunahkannya untuk mengumandangkan takbir yang kita masyhur, kita lantunkan, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ini yang kita masyhur dengan sebagai syiar. Waktunya, awal waktunya yaitu idza ghabatis syamsu min akhiri yaumin min Ramadan, ketika matahari tenggelam di hari terakhir bulan Ramadan. Jadi umpama tadi hari terakhir tuh masuknya matahari, tenggelamnya matahari itu adalah sebagai tanda masuknya waktu sholat subuh, Pak. Subuh apa? Maghrib maksudnya. Kirain berarti nggak ngantuk ya, Pak ya. Idza ghabatis syamsu, tenggelamnya matahari itu masuknya waktu sholat maghrib dan sebagai tanda pergantian hari. Ini hari apa? Selasa. Ya, jadi tenggelamnya matahari udah ganti tanggal, ya, tanggal nih hitungan Hijriah, nggak pakai nunggu pukul 00, Pak. Apalagi ya, pakai nyalain petasan enggak? Gitu ya. Jadi masuknya hari itu ya ketika tenggelamnya matahari itu ganti hari. Ini dan ditandai sebagai akhir bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Berarti ketika tenggelam matahari, berakhirnya bulan Ramadan, masuk tanggal 1 Syawal. Nah, ini awal waktu mengumandangkan takbir. Itu awal waktunya min akhir yaumi min Ramadan. Wa bihi qala fuqahaul Madinah. Begitu pula ini dikatakan oleh para ahli fikih Madinah. Wa qala Malik wal Auza'i wa Ahmad wa Ishaq, la yukabbiru lailatal fitri wa innama yukabbiru 'inda dhihabihi ilal musalla. Kalau menurut Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq, kalau beliau menyampaikan la yukabbiru lailatal fitri wa innama yukabbiru 'inda dhihabihi ilal musalla. Kalau menurut beliau Imam Malik dan yang lainnya, tidak bertakbir mengumandangkan takbir Lailatul Fitri pada malam hari raya Idul Fitri, akan tetapi hanya takbir inda dhihabihi ilal musalla.
Tapi takbirnya itu ketika hendak menuju ke tempat yang dituju melaksanakan sholat id. Ini menurut Imam Malik. Li hadits Ibnu Umar, beliau berhujjah pada landasan hadits Ibnu Umar. Daliluna qauluhu ta'ala, yang menjadi landasan bahwa awal waktu takbir itu ketika tenggelamnya matahari. Nah, tenggelam matahari satu sebagai waktu tanda ganti hari, yang kedua sebagai masuknya waktu sholat maghrib. Tuh, masuknya waktu sholat maghrib. Jadi waktu-waktu sholat, inna sholata kanat sa'adan mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu udah di waktu-waktu. Waktu sholat isya ketika cahaya merah bekas ketika matahari tenggelam itu Pak, itu cahaya merah itu yang warna kayak oranye itu masih berasa kelihatan tuh. Itu sampai hilang masuk waktu sholat isya itu. Jadi batasan waktu sholat isya itu. Nah, itu tanda masuk waktu sholat isya. Masuk tenggelamnya matahari ganti hari, masuknya waktu sholat maghrib. Ya, kemudian awal waktu takbir itu sesuai dengan hujjah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya tadi, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa ikmalul iddah bi ghurubi syamsi min akhir yaumin min Ramadan, bahwa sempurnanya hitungan hari itu ketika tenggelamnya matahari min akhiri yaumin min Ramadan. Itu udah sempurna tuh hitungan harinya. Kita udah buka puasa, puasanya udah sempurna 30 hari atau 29 hari dalam hitungannya. Nah, ketika hilal itu memang sudah tampak. Itu dianggap ikmalul iddah bi ghurubi syamsi, sempurnanya hari itu. Harinya udah sempurna. Maka kalimat walitukmilul iddah, ini kalimat ini bersambung, wala yumkinu hamlul wawi hahuna alal jam'i. Ada wawu atof namanya. Wa itu selalu diartikan dengan ada wawu penghubung, ada wawu qasam. Wawu qasam itu selalu diakhiri dengan kasrah akhirnya. Allah, kalau wawunya itu adalah penghubung, maka wawu itu akan mengikuti yang dihubungkan. Contoh, innallaha dibaca fathah, wa malaikata taknya dibaca fathah. Kenapa? Karena ngikutin lafaz sebelumnya, innallaha wa malaikatahu. Ya, itu jadi wa itu penghubung, yang dihubungkan akan ngikutin. Ya, itu dikumpulkan jadi satu. Ini wawu, ada wawu atof, ada wawu qasam. Wawu qasam itu wawu yang bermakna sumpah. Allah, biasanya wallahu itu maknanya bukan demi Allah tapi dan Allah. Tapi kalau sudah maknanya wallahi berarti demi Allah. Wal asri demi waktu asar. Wal laili itu kasroh, yang kemasukan wawu itu mutlak kasroh. Wadduha maknanya ha, bacanya ha, tapi secara takdir itu adalah kasroh. Ya, karena apa? Ada ya alif layyinah di sana, wadduha. Wa yang di sini dikatakan walitukmilul iddata walitukabbirunallah, wa-nya itu wawu atof. Wawu itu bermakna bukan demi tapi bermakna dan. Wala yumkinu hamlul wawi hahuna, maka tidak memungkinkan ketika di sini ada wawu menyertakan walitukmilul iddah, hendaklah ketika engkau menyempurnakan hitungan hari wa
Iddahnya di sini adalah hari iddat shaumi Ramadan, hitungan puasa di bulan Ramadan. Maka alal jam'i mengumpulkan walitukabbirullah dan hendaklah bertakbir. Tanda sempurnanya tadi ketika masuk tenggelamnya matahari, tanda berakhirnya puasa, berbuka dan masuknya waktu sholat maghrib, berganti hari, masuk tanggal 1 Syawal, maka dilanjut walitukabirullaha ala ma hadakum. Maka di sini li'anna ahadan la yaqulu innahu yukabbiru ma'a jam'il iddah fa thabata anna al-murada biha tartib, disebutkan secara tertib walitukmilul fayakunu takdirul ayat. Takdirul ayatnya begini kalimatnya, walitukmilul iddata summa litukabbirullaha. Ketika sudah sempurna hitungan puasanya, kemudian wa bimakna summa. Summa itu kemudian. Jadi kemudian bertakbir. Maka itu ulama mazhab di kalangan mazhab Imam Syafi'i yang menyebutkan bahwa awal waktunya takbir itu ketika matahari tenggelam, berdasarkan firman Allah. Imam Malik hujahnya ya berpegangan pada apa yang disebutkan oleh Ibnu Umar. Artinya sampai dari situ, sampai kapan waktunya yang ikutin. Berarti ketika zihab ilal musholla pun disunahkan, dari tenggelamnya matahari di situ sudah disunahkan untuk mengumandangkan takbir. Ketika zihab pergi ke tempat sholat itu pun mengumandangkan takbir sunnah. Jadi perjalanan kita diiringi dengan lantunan takbir. Biasanya perjalanan kita jalan takbir apa enggak, Pak? Takbir apa enggak? Timbang jalan doang. Gitu ya. Isi takbir tuh di situ. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, udah keluarnya kita rasakan resapi sebuah kebahagiaan, syiar merayakan sebuah kemenangan. Gitu. Jadi sempurnakan hitungannya kemudian bertakbir. Wa ma hadits Ibnu Umar fala ya'na annahu lam yukabbir qabla. Adapun hadisnya Ibnu Umar itu bermakna bahwa annahu lam yukabbiru qabla. Maknanya sesungguhnya tidak bermakna tidak bertakbir sebelumnya juga. Gitu. Karena anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yaumal fitri wal adha rafi'an sautahu bitakbiri wat takbir, ya, hatta yatiyal musalla, ketika sampai yaitu inda dihabihi ilal musalla. Bermakna bahwasanya annahu lam yukabbir qabla, tidak bermakna sesungguhnya tidak disunahkan takbir sebelumnya, tidak bermakna demikian. Ini wa amma akhir waqti takbir Idul Fitri fa fihi tariqan. Terus kapan berakhirnya? Sampai batasan takbir Idul Fitri itu kapan? Fa fihi tariqan, ini ada dua jalan. Min ashabina man qala fihi salah satu aqwal. Di kalangan sahabat kami ada yang mengatakan itu ada 3 qaul. Yang pertama yusannu takbir illa ayyabruzal imam ila shalah. Tsumma yaqti'u. Sampai kapan? Sampai ketika imam itu hendak melaksanakan sholat. Ya, sholat. Maka fayambaghi ayyang qati'at takbir. Wa yashtaghilu bil qiyam ilaiha, sibuknya apa? Sibuk berdiri untuk menunaikan sholat dan hendaklah untuk memutus takbir. Ya, artinya imam udah siap melaksanakan sholat, sudah diseru tuh. Bilal udah mengumandangkan apa? As-sholatu jami'ah sallu sunnatat li'idil fitri rak'atini jami'atan rahimakumullah. As-sholatu jami'ah, menyeru as-sholatu jami'ah Bilalnya. Maka saat itu fayyambaghi ayyang qati'at takbir, hendaklah memutus takbir. Ini yang pertama.
Yang kedua, yusaddu takbiru ila ayyuhrimal imamu bi sholatil Id li'anna al-kalam mubahul lahum fi hadhihi al-hala fatakbiru aula. Pendapat yang kedua, sunnah takbir itu sampai imam takbiratul ihram gitu. Jadi bebas-bebas aja, ibaratnya kalau dalam kata lain ya, ibaratnya tidak ada satu larangan. Sebelum takbiratul ihram mau diisi takbir, mau diisi dengan tilawah Al-Qur'an, mau diisi umpama ngobrol sama temen ya. Ibaratnya seperti itu. Maka di sini disunnahkannya ketika imam sudah Allahu Akbar takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Li'annal kalam mubahul lahum fi hadhil halah. Karena sesungguhnya kalam itu mubah bagi mereka fi hadhil halah, di keadaan ini sebelum takbiratul ihram. Gitu. Ngobrol sama teman gitu kan, apa kayak ngobrol apa, atau dia bersenandung apa ya, namanya mubah-mubah saja, namanya dia belum takbir. Kalau dia Allahu Akbar, udah makan belum, nanya gitu, batal sholatnya ya, berarti sudah masuk sholat gitu. Tapi kalau belum takbir ya ada satu kemubahan, tapi takbiru aula, dengan lantunan takbir itu lebih utama. Itu pendapat yang kedua yang menyebutkan batasan waktu takbir. Kemudian batasan yang ketiga, pendapat yang ketiga adalah ila ayyafrughal imamu min sholatil Id wal khutbatain. Lima rawa Az-Zuhri anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukabiru fil Id hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiyas shalah. Pendapat yang ketiga, sampai imam itu selesai sholat Id dan khutbah 2 hari raya. Apa yang diriwayatkan Az-Zuhri bahwasanya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil Id, beliau bertakbir pada hari raya Idul Fitri, hatta ya'tiyal musalla, sampai beliau datang sampai di musalla, sampai di tempat sholat, wa hatta yaqdiyas sholat, dan sampai beliau menunaikan sholat. Wa hadzal qaulu innama yaji'u fi man lam yakun ma'al imami fi sholat. Ya, jadi ini kesunahannya sampai ditunaikan sholat Idul Fitri sudah, itu berakhir kesunahan untuk mengumandangkan takbir pada hari raya Idul Fitri. Wa adnahu yukabbiru ila ayyuhrimal imamu bis sholah qaulan wahidan. Kalau jadi 3 pendapat tadi. Yang pertama ya sampai, pokoknya batasan akhirnya kesimpulannya adalah ya sampai selesai sholat Id. Itu sampai selesai sholat Id ya. Karena apa? Waktunya khutbah, kita mendengarkan khutbah daripada imam ketika menyampaikan khutbahnya itu. Jadi dari 3 kesimpulan itu boleh kita menghentikannya, tapi kalau kita melihat hujah tadi yang sampai ditunaikan sholat, pendapat kedua kan boleh-boleh saja, sah-sah saja, penting belum takbiratul ihram gitu. Karena itu adalah kalam mubah, kan boleh-boleh saja, tapi yang lebih utama yaitu dengan memandangkan takbir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Masalah takbir. Ini kan bahasanya di saat 2 Id ya. Takbir. Ulama aja berbeda pendapat soal sunnah, wajib, terus waktunya. Ada yang mengatakan guru distansi pakai batas ya. Nah, kalau sama ini takbir sekarang kan marah,
semangat. Bagaimana hukumnya? Ya. Dikit-dikit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun berbeda artinya kan apa? Nadanya lah kalau kan Allahu Akbar, Allah. Kalau cuma main. Tapi sekarang dikit-dikit kita takbir. Terus waktunya kalau di saat Id itu kita aja ada waktunya, ada waktu tertentu. Kalau sebelum maghrib kita bertakbir itu tentunya kan nggak ada aturannya kan? Atau sesudah imam dibatasi lah pada anak itu. Nah sekarang kita itu sering dengar saudara-saudara kita itu mengumandangkan takbir itu untuk membangkitkan semangat kan? Bagaimana itu? Baik. Sebenarnya kalimat thayyibah yang sering dilantunkan ya ada arba'u kalimatin, 4 kalimat yang masyhur, entah terserah mana urutannya terlebih dahulu, apakah tasbih dulu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ada kalau kalimat takbir kan diawali dengan takbirnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Itu nanti ada riwayatnya. Artinya itu ada tuntunannya takbir yang disampaikan oleh Rasulullah SAW terkait dengan kalimat yang dibaca sebagai bentuk syiar. Terus bagaimana dengan kalimat takbir yang sering didengung-dengungkan? Ada kalangan satu kelompok atau umat yang memfamiliarkan kalimat takbir. Kalimat takbir itu sebenarnya bagi kita itu bukan sebuah kalimat yang asing. Ya, takbir ya takbiratul ihram, ada takbir intiqal gitu ya. Takbiratul ihram ya ketika sholat, takbir intiqal ketika perpindahan antara satu rukun dengan rukun yang lain itu intiqal. Takbir sebagai zikrullah. Kita akan batasi takbir yang dikumandangkan di waktu selesai menunaikan puasa sebagai tanda hari raya, sebagai syiar, itu disebut dengan takbir mutlak. Takbir mutlaknya seperti apa? Kalau takbir mutlak itu satu kemutlakannya itu meskipun ada batasan waktunya, tapi tidak dibatasi waktu di mana saja. Ini yang pertama ditekankan bahwa takbir di sholat id sebagai takbirul mutlak atau takbir mursal. Seperti apa? Meskipun para ulama membatasi, yaitu waktunya tadi min ghurubi syamsi, ketika tenggelamnya matahari, min yaumi akhir Ramadan, di hari akhir bulan Ramadan, sampai kapan? Sampai ditunaikannya sholat Idul Fitri. Bacanya kapan saja, yang penting batasan waktunya itu. Apakah dia lagi di pasar, apa dia lagi berjalan, apakah dia di masjid, jadi tidak terbatas di masjidnya saja, tidak terbatas di musola, tempat sholat dimanapun saja. Makanya syiarlah ada namanya takbir keliling. Ya itu ya. Ini takbir ini dulu. Kemudian ada takbir muqayyad. Takbir muqayyad seperti apa? Takbir muqayyad itu takbir Idul Adha. Maka kesunaan takbir di hari raya Idul Adha Pak, bukan pas malam hari rayanya. Kapan? Waktu subuh tanggal 9 Zulhijjah, yaitu Yaumul Arafah. Itu udah takbir. Di Arafah waktu subuh itu udah takbir tuh. Sampai kapan? Sampai waktu asar di hari tasyrik. Tapi muqayyad setelah hari raya Idul Adha. Muqayyadnya apa? Ada batasannya, itu ketika khalfas sholawatil khamsi, ya, selesai sholat, ya, sholat 5 waktu, apakah zuhur, asar, maghrib. Ada yang membatasi itu hanya al maghrib wal isya wa subhi, maghrib isya subuh yang sifatnya jahriyah. Tapi ada yang menyebutkan ya
zuhur takbir, asar takbir, maghrib, isya, subuh takbir. Terkait ini namanya takbir mutlak atau mursal atau muqayyad. Kalau takbirnya yang menjadi makruh atau khilaful aula menyelisihi yang utama ketika takbirnya itu diserupakan dengan takbir hari raya. Itu yang makruh. Umpamanya kita bukan hari raya karena akan menimbulkan sebuah fitnah, persepsi apa? Ini biasa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini dimakruhkan karena apa? Khilaful aula. Kalau umpama takbirnya takbir Allahu Akbar umpama gitu ya, nah itu tidak masalah. Artinya takbir yang dikumandangkan Allahu Akbar itu memang harus dari hati sebagai kalimat apa? Zikrullah, karena masuk kalimat 4 kalimatut thayyibah. Jadi boleh-boleh saja gitu. Yang penting tadi jangan memandangkannya kalimat yang serupa dengan kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah untuk mengisi syiar takbir di hari raya. Gitu. Ya memang pernah ada yang memandangkan itu ya. Seperti itu takbir Allahu Akbar. Nah, itu namanya khilaful aula. Menyelisihi sesuatu yang utama. Kalau takbirnya seperti itu diserupakan dengan sebagai bentuk syiar daripada takbir di hari raya, makruh. Kalau hanya sebatas Allahu Akbar artinya tidak menserupakan. Ini kan orang akan mempersepsikan, loh ini kan takbir hari raya. Lah emang udah lebaran puasa aja belum? Kan begitu. Nah romannya buru-buru amat lebaran kan gitu. Ini yang dimakruhkan. Tapi kalau sebatas Allahu Akbar kalau salah, artinya tidak khilaful aula, tidak menyelisih hal yang utama. Bahkan kita kan memang dianjurkan dengan bikulli duburi sholah, diselesai di akhir sholat ya kita dengan kalimat takbir apa ya, subhanallah ya, alhamdulillah, Allahu Akbar, atau diiringi dengan kalimat tahlil. Itu kalimat 4 tadi, tasbih, tahmid, tahlil, takbir gitu. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah kalau untuk kalimat itu. Selain ada lagi. Gimana? Apa ya? Gimana sih? Baik, kita lanjut. Tadi Idul Fitri. Wa amma takbir fi Idul Adha. Jadi takbir Idul Fitri itu batasannya. Itu. Jadi kalau udah selesai salat ya udah tidak lagi disunahkan memandangkan kalimat takbir yang sebagai bentuk syiar. Kemudian takbir Idul Adha, fakhtalafa ashabuna min waqtihi. Ada satu khilafiyah, perbedaan pendapat di kalangan sahabat kami terkait dengan waktunya. Faqala aktsaruhum fihi salasatu aqwal, ada 3 qaul yang menyebutkan. Yang pertama, annahu yubtada'u bit takbir ba'da sholatil zuhri yauman nakhri. Annahu yubtada'u bit takbir, ada yang menyebutkan mulai takbir itu setelah sholat zuhur yauman nakhri. Yauman nakhri berarti ya hari raya pas tanggal 10 habis zuhur baru takbiran gitu. Makanya kalau kita kan nyebutnya takbir, konotasinya begini, takbir Allahu Akbar, takbiran Allahu Akbar, Allah kan gitu ya. Ini konotasinya begitu. Kalau coba kalau kita nyeru nih, orang pasti takbir Allahu Akbar, coba takbiran Allahu Akbar gitu ya. Ini bedanya kalau seruannya kan begitu. Nah ini konotasinya seperti itu. Kalau kita nyuruh takbir berarti Allahu Akbar ya, takbiran itu tadi familiarnya dengan kalimat pemandangan takbir.
Yang pertama menyebutkannya sunnahnya itu dimulai dari ba'da zuhur yauman nahri. Yauman nahri berarti di hari raya Idul Adha, tanggal 10-nya. Wa yaqta'uhu dan menghentikannya, memutuskan takbir ba'da sholati subhi min akhir yaumin min ayyami tasyrik. Ini pendapat yang pertama, mulai dari habis zuhur hari raya Idul Adha sampai habis sholat subuh di hari tasyrik tanggal 13 Dzulhijjah. Fayukabiru akiba 15 sholatin majmu'ah. Kemudian mengiring-iringi 15 sholat jamaah. Perhatikan di 3 hari itu ya, habis zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terhitungnya sampai subuh akhir ayyamut tasyrik, maka dihitung 15 sholat jamaah. Warwiya dzalika Utsman wa Ibnu Umar wa Zaid bin Tsabit wa Ibnu Abbas wa huwa qaulu Malik wa Ahmad. Ya, ini qaul takbir secara muqayyad namanya, terbatas. Jadi kalau mursal kan nggak terbatas habis selesai sholat saja, di jalan, di pasar, di mall ya. Yang ada kagak ingat sama takbir di mall gitu ya. Nah, makanya itu kalau masuk ke mall, masuk ke pasar udah ngebayangin takbir. Kenapa? Mata itu lapar, bukan hanya perut gitu ya. Orang bilang kan lapar mata, yang tadi niatnya pengen beli ini, pengen ono, pengen itu semua kan gitu. Makanya lapar mata. Makanya kalau kita masuk pasar baca doa, kan gitu. Apa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca doa apa? Kenapa? Mata suka lapar ternyata, bukan hanya perut tadi. Ini jangan sampai kita yaitu keinginan godaan daripada syaitan. Wa wajhu anna nas tab'un lil hajj wal hajj yaqta'una talbiyah ma awwal hasa. Ya. Orang yang mengiringi dengan ibadah haji ya, yang beribadah haji yaqta'una talbiyah, memutus talbiyah yaitu labbaik Allahumma labbaik. Ini namanya talbiyah. Ma'awwali asa wa yukabbiruna ma'ar-ramyi, bertakbir ma'ar-ramyi ketika melempar jumrah. Wa inna ma yarmuna yauman nahri wa awwalus sholati ba'da ramyihim sholatul dhuhri yauman nahri wa akhiru sholati yusallihal hajj bimina sholatul subhi min akhiri ayyami tasyrik. Itu wajib ketentuannya seperti yang dilakukan tadi pendapat yang pertama. Masuk. 3 menit lagi. Pendapat yang kedua, annahu yukabiru ba'dal maghrib min lailati yauman nahri qiyasan ala Idul Fitri. Pendapat yang kedua mengkiaskan hari raya Idul Fitri. Idul Fitri kan habis maghrib tuh, ya. Kalau Idul Adha dikiaskan. Ini pendapat yang kedua. Takbirannya itu min lailati yauman nahri qiyas. Kiasnya seperti kias Idul Fitri. Wa yaqta'uhu ba'da subhi akhiri ayyami tasyrik. Ya, kemudian memutuskannya itu setelah ba'da subhi, setelah sholat subuh di akhir tasyrik. Fayukabbiru akibat 18 sholatan, dan bertakbir 18 sholat fardu gitu. Karena memulainya lebih dulu. Pendapat yang ketiga, annahu yukabbiru ba'da subhi min yaumi Arafah wa yaqta'uhu ba'da al-asri min akhiri yaumin min ayyami tasyrik. Jadi ada 3 pendapat yang bertakbir ba'da subhi min yaumi Arafah. Jadi tanggal 9 udah takbir. Tapi memang ini kalau di kita enggak umum. Ya, di kita enggak umum. Kalau takbir habis subuh, oh udah lebaran ini. Kan gitu ya, udah lebaran namanya nih. Wah, besok udah motong kan. Padahal hari itu kita masih puasa gitu kan. Ya, padahal kalau seperti ini orang masih puasa ternyata udah takbiran gitu.
Wa ruwiya dzalika Umar wa Ali wa Thawri wa Ahmad wa Ishaq wa Abi Yusuf wa Muhammad wa ikhtaruhu Ibnu Munzir. Nah, ini beberapa pendapat terkait dengan takbir fi Aidil Adha wa Aidil Fitri. Takbir di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kita bisa menjalankan ketaatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilu alaihi marwa Jabir anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.